Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian. Selamat Tahun Baru 2024. Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Hari ini tanggal 7 Januari 2024 adalah The First Week Preaching. Temanya adalah Following Jesus in 2024. Kontemplasi part 15 bagian ke-15. Firman Tuhan kita ambil dari satu bagian saja, yaitu Mazmur 90 ayat 3 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuasaan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Jemaat sekalian, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh masuk di minggu pertama tahun 2024. Firman-Mu sudah kami dengar, Firman-Mu sudah kami baca, sekarang urapi hamba-Mu, supaya boleh menyampaikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami ingin iring Yesus di 2024. Kami ingin hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Kami ingin mengalami berbagai hal yang datangnya dari Tuhan. Iman kami teguh, harapan kami pasti, dan berbagai anugerah dilimpahkan kepada kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Selamat Tahun Baru. Hari ini tanggal 7 Januari 2024 adalah The First Week Preaching. Minggu pertama, khotbah yang pertama dari Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Temanya adalah Following Jesus in 2024. Kontemplasi part 15. 2023 kontemplasi part 1 sampai part 14. Itu sudah selesai. 2024 kita mulai dengan kontemplasi part 15 yang ke-15.
Saudara-saudara sekalian, mari kita menyimak khotbah minggu pertama di awal tahun ini. Firman Tuhan yang kita baca tadi, jemaat sekalian, seperti saya khotbahkan di minggu yang lalu. Tuhan mengatakan, bagi Tuhan itu, di mata Tuhan itu, 1000 tahun seperti suatu giliran jaga malam. 1000 tahun bagi Tuhan, saudara sekalian, seperti suatu giliran jaga malam. Giliran jaga malam itu berapa lama? Dari jam 12 malam sampai jam 5 subuh, 5 jam. 5 jam itu 1000 tahun. Berapa umur manusia di hadapan Tuhan? Alkitab mengatakan 70, kalau kuat 80. 5 jam giliran jaga malam, 1000 tahun. Setengah giliran jaga malam, 500 tahun. Umur manusia kalau kuat 80. Berapa lama usia manusia di hadapan Tuhan? Hanya sekejap mata. Satu tarikan nafas. Beberapa menit saja. Bahkan beberapa detik saja. Seperti rumput yang hari ini tumbuh, lisut, dan layu, jemaat sekalian. Hidup kita ini di mata Tuhan satu tarikan napas, jemaat sekalian. Hanya berapa detik saja. Mengerti jemaat? Nah, di tengah hidup kita yang hanya berapa detik di mata Tuhan ini, di dalamnya banyak sekali yang harus kita arungi, jemaat sekalian. Nah, sekarang kita tinjau secara global dulu. Nanti baru kita melihat secara personal, jemaat menyimak. Secara global. Mulai 1 Januari sampai hari ini, 7 Januari 2024, secara global, sosial, politik, ekonomi, budaya, seluruh dunia, apa yang terjadi selama 1 minggu ini di tahun yang baru, jemaat sekalian. Mari kita melihat satu persatu secara cepat, jemaat. Berapa banyak bayi yang lahir di rumah sakit bersalin di awal tahun ini dalam waktu 1 minggu? Berapa banyak bayi yang lahir dan harus meninggal? Itu rumah sakit bersalin. Kalau rumah sakit duka, berapa banyak orang meninggal di minggu pertama tahun ini? Kalau di rumah sakit jiwa dalam minggu tahun pertama ini, berapa banyak orang yang masuk rumah sakit jiwa karena depression? Kalau di penjara, the first week ini, saudaraku, berapa banyak kriminal yang harus dimasukkan ke dalam penjara? Kalau tentang disaster, bencana alam, kecelakaan, perang. Coba kita lihat, saudaraku, Jepang. Bukankah Jepang sama dengan semua negara termasuk kita negara Indonesia? 31 Desember merayakan kembang api fireworks, saudaraku, luar biasa bagusnya. 1 Januari 2024 Jepang mengalami disaster, gempa, banyak sekali korbannya. Jepang mengalami kecelakaan, tabrakan pesawat terbangnya. 1 Januari mereka banyak yang harus meratap, harus menangis, harus merasa kehilangan. Perang di Timur Tengah, perang di Eropa yang di 2023 itu melanjut, saudara sekalian. Di 2024, the first week, berapa banyak korban yang terjadi karena perang. Termasuk Indonesia. 1-2 hari belakangan ini, tabrakan kereta api di Bandung. Bukankah kita juga sama, 31 Desember kita senang sekali merayakan tahun baru. Ternyata setelah minggu pertama ini, saudaraku, sebagian dari orang yang tercinta harus meratap karena mengalami kecelakaan tabrakan kereta api. Termasuk ekonomi, sosial, politik,
di tahun 2024 ini ada beberapa negara termasuk Indonesia yang akan menyelenggarakan pemilu. Ini adalah secara global, jemaat sekalian. Secara global, kita menyimak satu persatu dunia yang kita hidupi ini, jemaat. Oke, kita membuka range of thinking kita, melihat segala sesuatu yang sedang kita jalani di minggu pertama 2024. Sekarang saya ajak jemaat untuk masuk yang sifatnya personal. Ketika kita memasuki sifat yang personal, saudara sekalian, saya membaginya menjadi 3 bagian. Ingat ya jemaat, hidup kita waktunya hanya 1 tarikan napas. Hidup kita usianya hanya berapa menit saja, bahkan berapa detik saja usia kita ini di mata Tuhan. Dalam beberapa menit itu, di dalamnya terbagi 3 bagian. Bagian pertama, problems kehidupan. Bagian kedua, blessing kehidupan. Bagian ketiga, challenging kehidupan. Jemaat menyimak dengan baik. Saudara-saudaraku, pertama, problems kehidupan. Apa yang terjadi di tahun 2023 itu, saudaraku? Problem, blessing, and challenging. Mau tidak mau, suka tidak suka, ada bagian-bagian daripada problem, challenging, and blessing yang harus kita bawa ke the first week 2024. Kita mulai dari problems dulu, saudaraku. Apa itu? Problem keluarga, kesehatan, problem finansial, problem pekerjaan, problem duka cita, kehilangan, yang harus kita bawa ke 2024. Problem kesehatan. Saudara-saudaraku, saya harus bawa problem kesehatan saya masuk ke 2024. The first week ini saja, saudaraku, tanggal 7 ini, saya akan ke Singapura untuk operasi laser katarak mata saya. Sebenarnya, saya bisa operasi di Jakarta, tapi saya khawatir. Karena yang tahu sejarah mata saya adalah dokter di Singapura, saudara sekalian. Jadi tanggal 7 Januari ini, saya sudah harus ke Singapura untuk operasi katarak mata saya. Ini saya problem kesehatan, jemaat. Saya harus pergi. Saudara, problemnya apa? Saya mengalami problem duka cita, kehilangan. November 2023, kakak kandung saya, Cici, meninggal karena stroke. Saya tidak bisa bawa Cici ke 2024. Hanya membawa kenangan manis 2024. Dia tidak mungkin ada di 2024 lagi. Tapi kenangannya ada. Memorinya ada. As a token of memory, saudara sekalian. Nah, saudara, bagaimana dengan engkau? Perhatikan khotbah hari ini, jemaat sekalian. Problem you apa? Kesehatan, pekerjaan, problem keluarga, masalah hubungan suami istri, masalah dengan anak, masalah kehilangan, duka, yang harus kita bawa ke 2024. Saya tidak punya problem family. Anak-anak saya semua sehat, oke, baik-baik semua. Hubungan saya dengan istri semuanya no problem. Saya dapat keluarga berkat yang luar biasa dari Tuhan, saudaraku. Engkau bagaimana? Problem yang harus engkau bawa ke 2024 minggu pertama. Oke, jemaat. Bawa kontemplasi bagian ini dalam hidupmu. 3 menit di kantor. 5 menit waktu ngopi di Starbucks. Setengah jam waktu saat teduh malam atau pagi. Tuhan, bagaimana dengan problem saya ya? Saya harus hadapi pekerjaan baru. Tuhan, bagaimana problem harus saya hadapi?
saya masih belum mendapat pekerjaan. Sambil saudara ngopi, kontemplasi. Tuhan, dengan kesehatan saya sekarang seperti ini, saya harus buat apa ya? Saya kontemplasi jemaat sekalian. Baik di Starbucks, di rumah, maupun di tempat yang ada waktu buat saya. Tuhan, saya harus sudah laser mata ini. Karena saya sudah telat 2 tahun, kata dokter Singapura itu. Saya ingin laser di Jakarta. Biayanya jauh lebih murah. Tapi saya khawatir karena yang tahu kesehatan kondisi mata saya dokter yang di Singapura itu. Kalau terjadi apa-apa, bagaimana kalau laser di Indonesia? Saya bergumul cepat sekalian. That is my problem tentang kesehatan. Bagaimana dengan problem you jemaat sekalian? Pelan-pelan khotbah hari ini. Oke, secara personal, part 1-nya adalah problem apa yang kamu hadapi. Yang harus kamu bawa problem itu ke 2024 minggu pertama. Lakukan kontemplasi ya. Tuhan, saya harus bagaimana menghadapi ini, menghadapi itu Tuhan. Oke, sekarang kontemplasi bagian kedua, jemaat sekalian. Blessing, berkat. Berkat yang saudara dapat dan saya dapat di 2023 itu, pasti kita akan bawa berkat itu ke 2024, the first week. Berkat apa? Berkat anak cucu. 2023 Desember saya married Pak Pendeta. Itu berkat, itu blessing. Bawa masuk pernikahan yang baru itu ke 2024. Saya dapat anak Pak Pendeta. Pas saya melahirkan di Desember Pak 2023. Bawa anak cucu itu ke 2024. Itu berkat. Itu berkat. Saya dapat blessing juga saudara sekalian. Artinya jantung saya sudah oke, saudara sekalian. Saya cek ke Penang tahun lalu, jantung saya semua stabil sudah oke. Jadi saya sudah ready untuk naik mimbar di gereja-gereja Tuhan di banyak kota di Indonesia, termasuk di luar negeri, saudara sekalian. Kesehatan saya sudah oke, saya dapat berkat itu. Lembaga saya jalannya oke. Secara finansial Tuhan cukupkan. Dan finansial rumah tangga saya Tuhan juga cukupkan. Oke, saudaraku, saya dapat berkat dari Tuhan. Anak-anak saya oke semua. Isi saya oke semua. Saudaraku, masuk ke Januari 2024. Saudara, berkatmu apa yang harus kamu bawa ke 2024 first week itu? Coba simak pelan-pelan. Oke, lakukan kontemplasi itu juga pada saat 2 hari, 2 jam di rumah. 15 menit waktu lagi makan-makan. 10 menit di kantor. Habis makan siang. Makasih lo Tuhan Yesus. 2023 akhir Desember saya naik gaji. Berkat itu saya terima Tuhan. Saya bawa ke 2024. Makasih lo Tuhan. Akhir 2023 itu saya dapat rumah baru. Saya bawa itu berkat ke 2024. Makasih lo Tuhan. Akhir 2023 saya dapat pacar. Saya bawa pacar saya. Pergumulan pacaran itu lanjutkan di 2024. Makasih lo Tuhan. Saya kuliah naik tingkat. Makasih lo Tuhan. Papaku membelikan aku 1 mobil untuk bisa dipakai kuliah. Saya bawa semua berkat itu ke 2024. Apa berkatmu, jemaat sekalian, yang you akan bawa ke first week 2024? Oke. Kontemplasi itu ya. Dan sekarang kontemplasi part bagian ketiga. Tadi yang pertama problem. Yang kedua blessing. Yang ketiga challenging. Di 2023 banyak tantangan yang harus kamu bawa ke 2024 the first week loh saudaraku. Challengingnya apa? Kalau saya, jantung saya udah sehat, udah oke, udah bagus, itu blessing. Nah challengingnya adalah
undangan khotbah dari gereja-gereja sudah banyak di tahun 2024 ini, saudaraku. Waktu saya sebelum operasi jantung, satu hari Minggu saya bisa khotbah 5 kali sampai 6 kali. Setelah operasi jantung, setelah operasi mata, tidak bisa khotbah sama sekali. Tahun lalu baru mulai khotbah 1 minggu 2 kali saja, saudaraku. Dan itu pun tidak setiap minggu, saudara sekalian. Tapi 2024 ini tidak bisa. Challenging-nya menjadi berat karena gereja sudah mengundang, saudaraku. Saya sudah harus ada jadwal khotbah 1 hari Minggu khotbah 5 kali, saudaraku. Baru pertama mulai lagi. Sebelum operasi 5-6 kali khotbah 1 hari Minggu. Setelah sakit sama sekali tidak. Tahun lalu baru coba testing kesehatan 1 kali 2 kali. Tapi 2024 ini suatu challenging untuk pelayanan. Sudah tidak bisa tawar-menawar. Harus khotbah 5 kali dan terbang dari satu kota ke kota yang lain. That is challenging, saudaraku. Ini menarik sekali hidup ini. Challengingmu apa, jemaat sekalian? Khotbah hari ini kelihatan simple. Tapi itu masuk ke seluruh bagian hidup kita, jemaat sekalian. 3 bagian ini kelihatan simple, but that is our life. Itu bagian hidup kita loh, jemaat sekalian. Problems, blessings, challengings. Apa tantangannya? Saya sudah sehat. Khotbah tahun 2024 itu sudah banyak undangannya. Saya akan launch-me itu akan bergerak lebih luas. Saya mulai meninjau daerah yang bisa dibangun untuk rumah bedah. Karena mission lembaga ini, saudaraku, di atas mimbar untuk preaching, dan di bawah mimbar melayani orang-orang yang sangat susah, yang sangat miskin, jemaat. Bagaimana dengan engkau, saudaraku? Challengingmu apa? Challengingmu apa? Teruskan kuliah di sekolah pendeta? Challengingmu apa? Meniti karir? Melanjutkan bisnis? Challengingmu apa? Melayani Tuhan? Hidup sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku. Kalau tidak ada gairah hidup lagi, tidak ada hope, pengharapan di depan, orang itu mati rasa. Hilang keinginan untuk fighting spiritnya. Nah, orang seperti itu sudah useless di hadapan Tuhan. Tidak berguna lagi. Sinar matanya pun kosong. Jemaat, dengar khotbah hari ini. Problemmu apa yang harus dibawa ke 2024? Blessingmu apa yang harus dibawa ke 2024? Challengingmu apa yang harus dibawa ke 2024? Lakukan selama 1 minggu kontemplasi di 3 bagian itu. Tuhan, saya harus begini. Tuhan, saya harus begini. Tuhan, aku harus menghadapi ini. Tuhan, saya harus selesaikan banyak hal dalam hidup saya. Itu kontemplasi, jemaat sekalian. Khotbah yang demikianlah yang akan membuat pertumbuhan rohani itu stabil, konsisten, dengan melihat semua dimensi kehidupan, berpikir secara integratif, dengan menggunakan frame of thinking, Christian worldview, membawa iman kita itu teguh di hadapan Tuhan, dan intimasi kedekatan kita Tuhan itu tambah lama tambah dekat, konsisten kehidupan ini. Melihat semua kehidupan dalam bentuk keseimbangan. Tidak hanya kejar berkat saja. Tapi saudaraku, everything has its own time. Tadi kita sudah lihat fakta sejarah hidup. Baru 31 Desember, rakyat Jepang merayakan kembang api yang luar biasa. 1 Januari, mereka sudah meratap karena gempa bumi yang dahsyat. Banyak korban yang meninggal. Kan begitu kan, saudaraku? That is life. Everything has its own time. Segala sesuatu ada waktunya. Jadi 2024 kita baru minggu pertama. Iman kita adalah iman yang mengantisipasi segala kemungkinan, saudaraku. Kita tidak alergi berkat, kita tidak takut problem, dan kita fighting spirit untuk challengingnya kuat, jemaatku. Harus seperti itu hidup. Baru mata itu bersinar. Semangat itu menyala-nyala, roh itu menyala menghadapi tahun ini bersama dengan Tuhan Yesus. Following Jesus in 2024.
Engkau mau? Engkau mau? Semangatmu, gairahmu, kesungguhanmu, harapanmu, imanmu, tantanganmu hidup. Sungguh, lihat aku, jemaat sekalian. Aku seperti itu. Karena saya melihat semua hal yang saya hidupi. Tuhan, what should I do? Dengan kehidupan yang mulai sehat, kehidupan yang sudah oke jantungnya, what should I do? The first thing, minggu pertama yang saya lakukan adalah beresin ini mata yang tinggal satu. Supaya penglihatannya bagus, dilaser kataraknya. Nanti comeback kembali ke Jakarta, sudah bisa melayani maksimal untuk Tuhan. Oke? Sekarang menyimak pelan-pelan. Lihat dirimu masing-masing jemaat. Lihat. Apa? Satu, problems yang harus dibawa ke 2024. Yang kedua apa? Blessing, masukkan ke 2024. Yang ketiga apa? Challenging, tantangan yang harus dijalankan di 2024. Dan Tuhan ada di situ. Tuhan bersama engkau. Immanuel, Allah yang menyertai engkau. Manfaatkan hidup manusia kita ini yang hanya berapa detik saja, yang sekejap mata ini. Lakukan dengan baik selagi kesempatan itu ada. Selagi kesempatan itu ada. Ajarlah kami Tuhan Yesus menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Apa yang harus kami lakukan, tantangan apa yang harus kami hadapi, problem apa yang harus kami selesaikan, beri kami hati yang bijaksana. Bersandar kepada Engkau, ya Tuhan. Will you, jemaat? Maukah engkau bawa khotbah the first week ini untuk 1 minggu ke depan, kontemplasi dalam hidupmu? Oke? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Jemaat sekalian, jemaat setia pendengar firman Tuhan lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Sudah berapa lama engkau dengar firman Tuhan lewat lembaga ini? Diberkatikah engkau? Diteguhkah imanmu? Diteguhkankah imanmu? Diberkatikah engkau? Diberi hikmat oleh Tuhankah engkau dalam khotbah-khotbah seperti ini? Diberi kekuatankah engkau? Diberi semangat yang tinggikah engkau? Suatu encouragement yang besarkah terhadap engkau ketika firman ini diberitakan lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional? Jikalau iya, engkau bersyukurlah, jemaat sekalian, karena Tuhan beserta engkau. Doa sendiri-sendiri, beritahu Tuhan, minta kepada Tuhan, beri aku kekuatan untuk menyelesaikan semua problem saya di 2024, the first week ini. Beri aku keberanian untuk menghadapi berbagai tantangan hidup di tahun ini. Dan beri aku ucapan syukur untuk menerima semua blessing yang Tuhan berikan. Dan terlebih daripada semua, beri aku iman yang siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada yang di depan bersama Tuhan Yesus. Teduh sebentar jemaat. Lihat dirimu masing-masing. Kau yang masih muda sekali, masih kuliah, masih sekolah, engkau yang sebaya, lagi kerja, meniti karir. Kau yang lagi meniti karir, meniti pelayanan di sekolah pendeta. Engkau bisnismen besar, tantangan pun besar, kesulitan pun besar. Engkau orang Kristen yang terjun di bidang politik, sosial, budaya, berbagai profesi yang ada. Tantangan pun besar, kesulitan pun besar. Tapi percaya, bersama Tuhan, engkau cakap melakukan segala perkara. Tuhan, inilah kami di minggu pertama 2024. Kami tunduk di hadapan Engkau. Kami berserah kepada Tuhan. Tuhan berkarya dalam hidup kami.
Tuhan beranugerah dalam hidup kami. Kami beriman, kami berharap, dan kami memperjuangkan hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap jemaat yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini, dan berkat ini turun atas mereka. Kasih dari Allah Bapa turun atas engkau. Yesus Kristus, Gembala yang baik, pemelihara jiwamu, dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan engkau akan firman Tuhan. Hidup seturut dengan firman, hidup suci di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.